Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita semua sehat. Khususnya bagi anak-anak kami kelas 9 SMP. Pagi ini kita akan belajar dari seni budaya dengan tema menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Bagian yang pertama, jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Kita tahu bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati kita menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari CD atau compact disc. Ada juga yang tampil dengan band lengkap. Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama, lebih dari 2 orang. Semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda. Karena memang dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda dari setiap jenis penampilan. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Berikut ini adalah hal-hal yang harus benar-benar dipahami dan disiapkan seorang vokalis yang akan bernyanyi solo atau tunggal. Materi vokal. Ada perbedaan yang mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Yang pertama adalah warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing juga. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Yang kedua adalah wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki juga. Upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya. Maka wilayah nada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama suara anak-anak, yang kedua suara wanita, dan yang ketiga adalah suara pria. Nah, untuk suara anak-anak, wilayah nada suara anak laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. Suara anak-anak tinggi wilayah nadanya dari C sampai F. Suara anak rendah wilayah nadanya dari A sampai D. Yang kedua, untuk suara wanita. Suara wanita dibagi 3, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Untuk sopran,
Ini termasuk suara tinggi wanita, wilayah nadanya dari C sampai A. Mezzosopran itu suara sedang wanita, wilayah nadanya dari A sampai F. Yang ketiga adalah alto, suara rendah wanita, wilayah nadanya dari F sampai D. Yang selanjutnya adalah suara pria. Suara pria juga dibagi tiga. Yang pertama tenor. Ini suara tinggi pria, wilayah nadanya dari C sampai A. Yang kedua bariton, suara sedang pria, wilayah nadanya dari A sampai F. Ketiga bass, suara rendah pria, wilayah nadanya dari F sampai D. Ini adalah gambar wilayah nada. Nah, ini boleh dilihat sesuai dengan pembagian wilayah nada tadi. Pengetahuan tentang wilayah nada ini benar-benar harus diketahui oleh siswa yang akan bernyanyi. Jangan sampai siswa memaksakan menyanyikan lagu dengan nada dasar yang di luar jangkauan wilayah nada yang dimilikinya. Jika dipaksakan, maka suara akan terdengar sumbang, bahkan bisa merusak pita suara. Untuk mengecek wilayah nada siswa dapat digunakan melalui alat musik atau musik piano atau keyboard dengan panduan gambar ini. Maka penyanyi harus mempelajari dan mengasah teknik vokal atau teknik bernyanyi yang baik agar dapat membawakan lagu dengan baik. Kita lanjut untuk teknik vokal. Bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan baik bagi pendengar maupun bagi penyanyi itu sendiri. Nah, seseorang yang bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal yang benar, niscaya dia akan menghasilkan suara yang baik dan layak didengar. Nah, untuk bernyanyi yang benar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap berdiri yang baik ini akan dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Yang pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. 2. Berat badan bertumbuh di kedua kaki dengan seimbang. Ketiga, dada dibusungkan tapi tetap rileks. Yang keempat, pandangan lurus ke depan. Yang kelima, posisi tangan rileks di samping kiri kanan. Nah, selanjutnya pernapasan. Pernapasan yang dianjurkan untuk bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah nafas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Otot diafragma ini akan dapat menjadi sumber tenaga yang besar untuk mencapai nada tinggi dan menambah tenaga pada saat bernyanyi. Jika pada saat bernyanyi olah pernapasan dan sumber tenaga bermuara di diafragma, maka suara juga akan lebih bulat dan bening. Selain itu, tenggorokan kita tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. Berikut ini tahapan berlatih olah napas diafragma. Yang pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut. Bayangkan seperti mencium bau parfum dengan lembut. Lalu udara langsung masuk ke ruang diafragma dan seketika otot diafragma akan mendesak ke bagian depan dan seluruh udara menyebar di diafragma sampai ke samping dan bagian belakangnya. Kedua,
tahan napas tersebut kira-kira 5 detik. Rasakan benar otot diafragma makin kencang. Ketiga, lalu keluarkan napas tersebut dengan lembut, mengeluarkan suara desis halus dan rata sambil dihitung beberapa detik siswa dapat menghabiskan napas dengan desis tersebut. Suara desis ini bisa diganti dengan suara menyerupai lebah, misalnya zzz, atau tiupan F. Yang penting keluarnya udara rata dan stabil. Yang keempat, ulangi beberapa latihan di atas sambil berupaya agar banyaknya hitungan yang desis yang dikeluarkan semakin banyak setiap kali berlatih. Yang selanjutnya adalah resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber suara sesuai fungsinya, yaitu yang pertama adalah resonansi dada, yaitu memantulkan sumber bunyi pada bagian dada yang akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Yang kedua adalah resonansi hidung. Memantulkan sumber suara pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi, akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Selain itu juga kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih bening dan bersih. Yang ketiga adalah resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Jangan sekali-kali memaksa memproduksi suara tinggi di tenggorokan, karena sudah pasti nadanya tidak akan sampai dengan tepat. Suara tidak bening dan akan terasa sakit di tenggorokan. Dan jika hal ini sering dilakukan, maka akan merusak kualitas pita suara. Maka setelah kita mengetahui jenis resonansi, hendaknya kita membiasakan bernyanyi dengan menggunakan resonansi yang tepat sesuai kebutuhan nada yang ingin dicapai. Hal selanjutnya yang perlu kita pelajari sebagai teknik bernyanyi adalah artikulasi dan gerak mulut. Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Selanjutnya, frasering atau pengkalimatan. Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur pengkelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Pengkalimatan ini hendaknya dilakukan sebelum memulai bernyanyi. Beri tanda pada jeda antar kalimat sehingga ketika bernyanyi, siswa akan tepat mengambil napas sesuai makna lagu. Yang terakhir adalah ekspresi atau mimik dan gestur. Pada saat bernyanyi, hendaknya siswa memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Dengan begitu, makna lagu akan lebih mudah diterima oleh pendengar. Ekspresi meliputi mimik wajah dan gestur atau gerak tubuh.
Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Selamat belajar.